Halo semuanya, hari ini kita ketemu lagi di kelas PIO. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah job analysis. Jadi saya harap teman-teman sudah siap dengan sudah mendownload PPT yang akan saya jelaskan hari ini, ya. Kalau ada yang belum mendownload, jadi silakan mendownload dulu. Coba dicek Belanya, kalian bisa download di Bella untuk PPT pertemuan hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, silakan teman-teman buka PPT-nya. Saya akan menjelaskan materi hari ini per slide. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dicatat lebih dulu. Nanti kita akan diskusikan di forum yang ada di Bella. Oke? Baik, jadi pertemuan hari ini tujuannya adalah membuat kalian mampu menjelaskan konsep dan mekanisme mengenai analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Selain itu, dari mata kuliah ini, topik ini maksud saya, diharapkan teman-teman bisa menjelaskan apa itu soft kompetensi dan hard kompetensi. Ya, nah untuk bisa mencapai tujuan itu, maka topik bahasan kita hari ini adalah tentang job analysis, job description, job specification, sama job kompetensi. Ya, nah slide yang berikutnya itu saya akan menjelaskan mengenai basic konsepnya dulu, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan bahwa aplikasi PIO dalam konteks Human Resource Management itu pada dasarnya sama dengan konsep mengenai manajemen secara umum, gitu ya. Jadi di Human Resource Management itu ada yang disebut dengan planning, ada yang disebut dengan organizing, staffing, leading, dan controlling. Nah, aplikasi PIO khususnya dalam Human Resource Management itu adalah secara lebih spesifik itu pada tahapan atau pada bagian yang disebut dengan staffing, yaitu yang berhubungan dengan manusianya, sumber daya manusia atau human resource yang ada di perusahaan atau di organisasi, gitu ya. Nah, bagian dari kita memahami manusia itu hubungannya juga dengan pekerjaan yang dia lakukan, gitu ya. Maka untuk bisa memahami bagaimana orang atau individu dalam perusahaan atau dalam industri atau organisasi itu bekerja, maka kita harus memahami apa yang dia kerjakan. Ya. Maka dari itu kita akan mempelajari mengenai job analysis tadi. Ya. Nah, dari definisinya di slide berikutnya, job analysis itu adalah prosedur yang menjelaskan mengenai apa saja tugas-tugas, apa saja skill atau kemampuan yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan, dan orang seperti apa sih yang diharapkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, gitu ya, atau yang dibayar untuk bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu adalah job analysis, ya. Jadi tahapannya kalau kita ngomong job analysis itu meliputi apa aja, ya. Nah, di slide berikutnya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam job analysis. Secara umum, job analysis itu berarti kita melakukan collect, review, dan analyzing job information. Jadi kita mengumpulkan data-data, kemudian mereview dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Ya, nah makanya aktivitasnya yang di analisis, di collect atau di review itu berhubungan dengan work activity-nya, gitu ya. Jadi aktivitas pekerjaannya apa aja, meliputi apa saja. Contohnya, misalkan kalau di bagian operasional gitu ya, di bagian mesin, aktivitas pekerjaannya adalah menghidupkan mesin atau memastikan mesin berjalan sesuai dengan fungsinya misalkan, atau aktivitas pekerjaannya berhubungan dengan membersihkan, jadi dia bagian membersihkan mesin gitu ya, atau bagian maintenance, aktivitas pekerjaannya ya memaintain, memelihara mesin itu supaya tetap jalan secara optimal gitu ya. Nah, selain itu aktivitas yang juga menjadi bahan informasi dalam
Job analysis itu adalah human behavior-nya, perilaku dari orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut, gitu ya. Misalkan perilakunya dalam berkomunikasi, perilakunya dalam mengangkat barang, atau perilakunya dalam mengambil keputusan, gitu ya. Jadi perilaku kerjanya seperti apa? Kalau lebih secara operasional gitu ya, misalkan paling gampang itu melihatnya adalah dalam bagian operasional tadi. Aktivitas human behavior-nya itu adalah perilakunya dalam melakukan misalkan mengangkat barang tadi ya, atau ketika dia harus menjalankan mesin, perilaku yang ditampilkan seperti apa, urutan perilakunya seperti apa, gitu. Nah, selain itu, informasi mengenai mesinnya atau peralatan atau perlengkapan dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan itu juga dibutuhkan informasinya dalam rangka analisis pekerjaan. Selain itu adalah performance standar, apa yang diharapkan untuk dicapai dari pekerjaan tersebut, standarnya apa yang dijadikan dasar, ya. Kemudian ada job content. Job content itu adalah informasi mengenai pekerjaan tersebut, gitu ya. Misalkan pekerjaan itu akan dikerjakan dalam situasi atau kondisi kerja yang seperti apa. Kemudian work schedule-nya kayak gimana, atau jadwal pekerjaannya itu harus dilakukan seperti apa. Kemudian jumlah orang yang bisa melakukan pekerjaan itu berapa, siapa yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu hubungannya dengan job content. Jadi segala informasi yang berhubungan dengan pekerjaan itu adalah job content, ya. Kemudian human requirement. Human requirement ini terkait dengan persyaratan apa yang dibutuhkan oleh manusia yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Berarti hubungannya nanti dengan knowledge-nya butuh apa, skill-nya butuh apa, personality-nya mungkin juga butuh apa, gitu ya, minatnya atau interest-nya juga yang seperti apa. Nah, itu semua yang menjadi bagian yang harus dikumpulkan datanya, direview, kemudian dianalisis, gitu ya, dalam rangka kita nanti melakukan job analysis. Gitu. Sampai di sini jelas? Oke, kalau nggak ada dicatat. Kalau masih nggak jelas, ada yang nggak jelas dicatat ya. Tuh, oke, di slide berikutnya saya menjelaskan mengenai pentingnya job analysis. Kenapa sih job analysis itu harus dilakukan? Pertama, job analysis itu bisa mengurangi adanya konflik peran, gitu ya, atau konflik yang membingungkan terkait dengan peran kerjanya, gitu ya. Karena bisa jadi ada tugas-tugas yang dia tumpang tindih antara posisi yang satu dengan posisi yang lain, atau pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Sehingga dengan dilakukan job analysis itu akan lebih tersistematis dengan jelas apa pekerjaan apa meliputi apa saja, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan mengenai tahapan bagaimana melakukan job analysis. Kemudian pentingnya job analysis adalah juga untuk mendesain job design, gitu ya. Jadi apakah perlu pekerjaan ini di-redesign ulang, entah dari tugas-tugas yang dilakukan atau dari kemampuan orang yang dibutuhkan, itu harus didesain ulang. Apakah orang ini harus nanti hubungannya dengan evaluation of training, gitu ya. Jadi untuk bisa melakukan pekerjaan ini ternyata orangnya harus memiliki kemampuan apa, gitu ya. Harus ada penambahan kemampuan. Gitu. Misalkan harus dia bisa mengambil keputusan secara cepat, gitu. Maka bisa jadi itu menjadi evaluasi bagi orang yang mengerjakan tugas tersebut untuk dilakukan training, gitu ya. Karena ada kompetensi baru yang harus dikuasai. Gitu. Atau misalkan ternyata untuk melakukan pekerjaan ini dia butuh meningkatkan kemampuan dalam komunikasi atau kemampuan dalam berbahasa asing misalkan. Nah, itu kan juga menjadi evaluasi apakah orang ini perlu ditrainingkan atau mekanisme yang lain, gitu ya.
Tadi sudah untuk performance appraisal, juga untuk penilaian ya, performance appraisal itu hubungannya dengan penilaian. Jadi PA itu adalah performance appraisal dan criterion development. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena bisa jadi untuk evaluasi kebutuhan training, maka kan ketahuan ada gap kompetensinya apa, gap kemampuannya di mana, gitu ya. Contoh konkretnya gini deh, misalkan pekerjaan yang sekarang itu adalah sales representatif gitu ya. Jadi staff sales yang dia tugasnya adalah memasarkan produk secara direct gitu ya ke customer gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan analisa, kemudian jadi saya skip dulu. Job analysis itu kebutuhan untuk melakukan job analysis itu banyak dasarnya. Salah satunya adalah bisa jadi karena adanya kebutuhan dari perusahaan untuk mengembangkan perusahaan misalkan. Visinya diganti nih atau di-upgrade gitu ya. Yang tadinya mau jadi perusahaan yang nasional sekarang menjadi internasional misalkan. Berarti itu akan berpengaruh ke semua jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan untuk bisa mencapai visi tersebut gitu ya. Nah, salah satunya tadi misalkan contohnya adalah sales representatif tadi. Yang tadinya dia harus direct ke customer lokal, maka dia harus karena visinya berubah menjadi internasional, maka dia harus bisa melakukan menjual produk gitu ya, berkomunikasi dengan customer yang internasional. Artinya dia harus ada penambahan kompetensi kan terkait dengan bahasa, terkait dengan kemampuan komunikasi gitu. Nah, dari job analysis ini akan membantu untuk menentukan kira-kira kompetensi apa aja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan tugas yang baru tadi dalam rangka mencapai visi yang baru tadi gitu ya. Nah, itu tadi ya. Kemudian balik lagi ke job design ya. Kemudian juga dari job analysis itu akan membantu di personal selection. Hubungannya ini adalah dengan proses rekrutmen dan seleksi. Karena pekerjaan itu sudah dianalisis dan kemudian sudah dipetakan bahwa untuk melakukan pekerjaan ini butuh orang dengan requirement seperti apa gitu ya. Maka akan saat proses seleksi nantinya, maka dia akan menjadi persyaratan ya bagi calon karyawan untuk mengikuti proses seleksi. Gitu. Kemudian untuk wage and salary administrasi. Jadi ini hubungannya dengan upah, gitu ya. Jadi sama dengan job analysis, kita akan tahu beban kerja yang dilakukan untuk melakukan suatu pekerjaan oleh orang tertentu, karyawan tertentu, itu seperti apa beban kerjanya. Dan dari beban kerja itu kemudian bisa ditentukan berapa besaran gaji atau upah atau kompensasi yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya mengenai complaint with civil right legislation gitu ya, hubungannya dengan human right gitu. Berarti ini hubungannya juga dengan keadilan ya, keadilan dalam pekerjaan gitu ya. Nah, dari job analysis juga sama, kan tahu butuh pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi seperti apa. Apakah orang dengan disable memungkinkan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut gitu ya, ataukah harus orang dengan kondisi normal gitu. Nah, itu hubungannya dengan kesetaraan kemanusiaan gitu ya, kesempatan yang sama bagi semuanya untuk bisa melakukan suatu pekerjaan gitu. Nah, dari job analysis kita bisa tahu orang-orang seperti apa sih yang bisa melakukan suatu pekerjaan. Oke, jadi itu pentingnya job analysis. Kemudian di slide berikutnya saya menjelaskan mengenai conducting a job analysis. Gimana caranya melakukan suatu analisis pekerjaan. Ya. Ada 6 step yang harus dilakukan. Ya. Jadi yang pertama, tahap pertama itu ini adalah gambarnya, penjelasannya ada di slide berikutnya. Gitu ya. Tapi pada intinya di tahap pertama itu kalian yang akan melakukan job analysis
Oke, itu tahap pertama harus menentukan bagaimana informasi yang didapatkan dari job analysis ini akan digunakan. Ya. Buat apa sih dilakukan job analysis ini? Datanya atau informasi yang didapatkan dari job analysis ini mau digunakan untuk apa? Itu harus jelas dulu. Gitu. Kemudian tahap kedua, gitu ya. Sorry, masih tahap pertama. Nah, untuk tahu fungsi atau job analysis, informasi yang didapat dari job analysis itu bisa digunakan untuk apa saja, itu ada di slide berapa ini ya? Ke-9. Ya. Nah, di slide 9 itu ada bagian yang menjelaskan mengenai penggunaan dari informasi yang didapatkan melalui job analysis. Ya. Dari job analysis, kalau saya gambarkan di bagiannya itu ya, dari job analysis itu bisa diturunkan menjadi job description sama job specification, gitu ya. Jadi bisa diturunkan menjadi deskripsi pekerjaan dan juga menjadi spesifikasi pekerjaan. Nah, dari informasi mengenai job description dan job specification, informasi-informasi ini bisa digunakan pertama untuk seperti yang saya jelaskan di awal tadi sebenarnya, kurang lebih sama ya. Jadi bisa digunakan untuk pertama proses selection dan recruiting and selection decision. Jadi akan membantu untuk menentukan atau mengambil keputusan terkait dengan proses seleksi dan rekrutmen dan seleksi. Ya. Nah, kemudian dari job analysis, dari job desk dan job specification tadi, bisa juga informasinya digunakan untuk performance appraisal atau penilaian kinerja. Jadi kita bisa tahu nih dari deskripsi pekerjaan, biasanya kan deskripsi pekerjaan itu ada juga target-target yang harus dicapai, KPI-nya, Key Performance Indicator-nya yang harus dicapai, gitu ya. Dan apakah itu dicapai dengan spesifikasi yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kesesuaian itu yang dinilai dalam performance appraisal, gitu ya. Nanti kita akan lebih fokus lagi menjelaskan mengenai performance appraisal di topik mengenai ini di 2 pertemuan ke depan kalau nggak salah, gitu ya. Nah, selain itu, job description dan job specification itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan. Hubungannya dengan job performance appraisal tadi, setelah kita tahu penilaiannya seperti apa, kira-kira orang ini dengan tugas yang harus dilakukan seperti ini, pencapaiannya seperti ini, kemudian dia bisa mendapatkan kompensasi apa aja. Gitu ya. Bisa dapat selain upah pokok apa aja? Benefitnya apa? Gitu ya, bonus kah atau bonus kan juga macam-macam ya. Nah, bonus itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk penghargaan, bisa dalam bentuk apresiasi yang lainnya, gitu ya. Nggak hanya dalam bentuk uang aja kalau kita mau benefit. Misalkan bisa diberi diberi hari libur lebih panjang, diberi kesempatan untuk belajar, disekolahkan maksudnya, atau bentuk yang lain, ya. Nah, dari job analysis atau job desk dan job specification tadi, itu juga bisa membantu kita mendapatkan informasi mengenai kebutuhan trainingnya apa. Karena kita tahu ada gap tadi, misalkan antara yang diharapkan terkait dengan pekerjaan tertentu dengan kemampuan orang dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, kalau misalkan ada gap, ada ketidaksesuaian, maka itu bisa menjadi data atau informasi yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk training. Ya. Nah, fungsinya bisa digunakan untuk itu, job analysis. Jadi, balik lagi ke tahapan melaksanakan job analysis. Di tahap pertama, decided how you will use the information. Jadi tentukan informasi yang kamu dapatkan dari job analysis itu mau digunakan untuk apa. Gitu. Oke, kalau sudah, maka ke tahap yang kedua. Kalau udah tahu nih mau digunakan untuk apa, gitu ya. Maka selanjutnya adalah di tahap kedua melakukan review terhadap
segala informasi latar belakang mengenai suatu pekerjaan, gitu ya. Misalkan pekerjaan tersebut di dalam organization chart-nya, kita sudah belajar mengenai struktur organisasi ya minggu kemarin. Nah, dia posisinya di mana pekerjaan tersebut? Ada di divisi apa atau departemen apa, gitu ya. Di bawah koordinator siapa, manajernya siapa, gitu ya. Nah, itu ada organization chart. Nah, ada penjelasannya di bawahnya. OC show the organization-wide distribution of work with title of each position and interconnecting lines that show who report to and communicated with whom. Jadi ya, posisi suatu pekerjaan dalam organizational chart itu akan kelihatan bagaimana pekerjaan itu akan berhubungan dengan bagian yang lain. Contohnya ada di halaman di slide ke-10. Itu. Saya sudah memberikan contoh mengenai Department of Human Resource Organizational Chart. Jadi dalam Departemen Human Resource itu struktur organisasinya atau organizational chart-nya itu seperti ini. Jadi ada Managing Director-nya, CIO-nya, kemudian ada Head Human Resource Department-nya, gitu ya. Ini bisa direktur atau bisa manajer, tergantung skala dari perusahaannya. Kemudian, nah, garis-garis ini adalah menunjukkan bagaimana bagian ini, misalkan ya contohnya di Head Human Resource Department tadi, kalau garis ke kanan itu kan akan ada Disciplinary Committee dan Change Management. Itu menandakan bahwa Kepala Human Resource Department ini dia akan berkomunikasi dengan bagian Disciplinary Committee dan bagian Change Management. Kemudian kalau yang ke kiri, dia juga akan berkomunikasi dengan Administrative Assistant. Gitu ya. Nah, garis-garis ini adalah menunjukkan line-nya. Gitu ya. Line communication-nya. Gitu. Selain itu, dari garis-garis itu juga menunjukkan siapa yang akan mereport atau melapor ke siapa, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini Head Human Resource Department itu akan ke garisnya itu kan di bawahnya ini ya, Managing Director ya. Berarti dia harus melaporkan pekerjaannya kepada Managing Director tadi. Demikian juga yang di bawahnya. Maka misalkan bagian Manpower Planning and Development itu akan melapor pada Head Human Resource Department. Kemudian Employee Relation Unit, Loan Benefit and System Unit, kemudian Salaries Unit, Relationship Management itu juga akan melapor kepada Head Human Resource Department. Gitu ya. Kemudian termasuk yang di bawahnya ada Staff Recruitment dan seterusnya, kemudian Trade Union dan seterusnya, Staff Loan dan seterusnya, kemudian stationery ya dan seterusnya, termasuk juga yang di bawah relationship management itu juga akan berkoordinasi atau melaporkan pekerjaannya kepada di atasnya gitu. Nah, kita harus dalam melakukan analisis pekerjaan kita harus tahu nih tentang alur yang ada di organizational chart ini. Komunikasinya seperti apa terkait dengan pekerjaan yang mau kita analisa, gitu ya. Sampai di sini masih jelas atau malah pusing? Oke, nggak apa-apa. Kalau pusing artinya kalian memang belajar, gitu ya, memang fokus berusaha untuk memahami, walaupun akhirnya pusing, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dicatat aja, gitu ya. Nanti saya akan bantu jelaskan lagi kalau misalkan butuh penjelasan, gitu ya. Balik lagi ke step by step tadi. Selain kita memahami atau melakukan review terhadap organizational chart-nya, kita juga perlu nge-review bagaimana proses chart atau ini nih penjelasannya. Provide a more detailed picture of the workflow, particularly the flow of input to and output from the job you are analyzing. Jadi di proses chart itu adalah menjelaskan mengenai bagaimana suatu pekerjaan workflow-nya itu seperti apa, alurnya seperti apa,
bagaimana pekerjaan itu dilakukan mulai dari awal, startnya, sampai end-nya pekerjaan itu alurnya seperti apa. Dia akan berhubungan dengan siapa saja, berkoordinasi dengan siapa saja, atau melibatkan pihak siapa saja, gitu. Nah, itu workflow-nya dianalisis. Penjelasannya, workflow analysis is detailed study of the flow of work from job to job in a work process. Gampangannya contohnya ada di slide ke-11. Ini adalah contoh hiring process flow chart. Ya. Hiring ini adalah sebenarnya proses ini ya, istilah dalam organisasi itu kalau hiring itu sama dengan rekrutmen, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin suka ngelihat di billboard atau di lowongan pekerjaan gitu kan, selalu ada tulisannya we are hiring position of apa gitu ya nanti. Nah, hiring itu maksudnya kami akan membayar, kasarannya gitu ya, akan membayar orang dengan kualifikasi seperti apa, untuk posisi apa. Nah, itu maksudnya adalah melakukan proses rekrutmen dan seleksi gitu. Nah, workflow-nya itu adalah seperti yang digambarkan di sini. Kelihatan? Nah, oke. Jadi untuk melakukan proses rekrutmen atau rekrutmen dan seleksi gitu ya, maka workflow dari staf rekrutmen dan seleksi itu dimulai dari sini, start. Ini adalah inputnya, gitu ya. Untuk melakukan proses rekrutmen seleksi, maka startnya adalah dari each staffing department. Jadi masing-masing staf yang terkait di departemen, gitu ya. Jadi di departemen-departemen dalam perusahaan itu akan menyampaikan form permintaan untuk hiring person, gitu ya. Jadi dia akan mengajukan form permintaan untuk dilakukan rekrutmen, bahwa saya butuh karyawan tambahan nih. Contohnya misalkan di bagian marketing, gitu ya. Each staffing department ini akan menyampaikan ke bagian rekrutmen seleksi, gitu ya, bahwa dia butuh karyawan sekian, gitu ya. Nah, dari masing-masing departemen tadi, staf departemen tadi itu akan menyampaikan ke HR departemen tadi, ya, yang akan dikelola oleh staf human resource manajemen yang bagian rekrutmen dan seleksi, gitu ya. Maka karyawan tersebut akan membuat rekrutmen plan. Jadi dia akan membuat nih rencana untuk melakukan rekrutmen. Oh, ada kebutuhan nih, misalkan dari bagian marketing, kebutuhan untuk sales representatif 10 orang misalkan. Oke, berarti bagian HR akan membuat perencanaan, gitu ya. Perencanaannya macam-macam. Rekrutmen seleksi nanti kan kita bahas itu di topik tentang rekrutmen dan seleksi. Mulai dari membuat lowongan, mau di channelnya mau pakai apa gitu ya, mau melibatkan siapa aja proses seleksinya, tesnya mau apa aja gitu ya. Nah, itu diplankan di sini. Setelah diplankan, maka itu akan diajukan ke general manager, gitu ya, untuk di-approve. Boleh nggak ngerekrut, gitu ya. Kalau boleh, maka balik lagi nih ke Human Resource Department, ke si karyawan tersebut untuk melakukan selective recruitment channelnya apa, gitu ya. Kita akan mau ngerekrut pakai model apa, gitu ya. Mau online atau offline, atau kita akan sebar brosur atau apapun itu, gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan ini kan harus ada budget, maka dia akan bikin tuh budget plan-nya apa, gitu ya. Nah, budget plan ini kan juga harus dikomunikasikan, karena kan berarti hubungannya dengan minta duit untuk melakukan rekrutmen dan seleksi tadi. Kalau dia disetujui, maka akan langsung running nih proses rekrutmennya, gitu ya. Ya sudah dilakukan proses rekrutmen sesuai dengan yang sudah direncanakan tadi, gitu ya, yang dilakukan oleh HR departemen lagi, gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan, kemudian didapatkan nih hasilnya rekrutmen tadi berupa calon calon karyawan. Nah, data yang didapatkan tadi, calon karyawan yang didapatkan tadi itu akan dikembalikan lagi ke masing-masing staf departemen, gitu ya,
Untuk kalau misalkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan, maka itu akan diterima, gitu ya. Kalau enggak, ya berarti ditolak, gitu loh. Kalau sudah diterima, juga balik lagi diserahkan ke bagian departemen masing-masing untuk kemudian dibina, gitu ya. Maksudnya dibina berarti akan ada mungkin akan ada apa namanya istilahnya orientasi dulu lah, gitu ya. Tapi kalau sudah disampaikan feedback ke masing-masing staf departemen ini, berarti tugas dari staf rekrutmen seleksi itu udah selesai, udah end, udah ada outputnya soalnya, gitu ya. Nah, proses inilah yang dari start, prosesnya panjang ini tadi, sampai ke end, itu yang disebut dengan workflow, ya, alur pekerjaannya. Nah, dalam melakukan alur pekerjaan tersebut, seperti yang saya jelaskan tadi, si staf ini akan berhubungan dengan masing-masing staf dari berbagai departemen. Dia juga akan berhubungan dengan HR departemen di tempatnya dia, gitu ya. It means berarti dia harus berkoordinasi dengan rekan kerjanya atau dengan atasannya, gitu ya. Kemudian dia juga akan berhubungan dengan general manajernya, ya, yaitu di atasnya. Di atasnya lagi untuk kemudian membantu approving proses rekrutmen dan seleksi tadi. Nah, proses inilah yang disebut dengan sekali lagi adalah workflow. Ini satu contoh aja ya, teman-teman. Nanti silakan kalau kalian ingin tahu yang lainnya, kalian bisa cari info yang lain, gitu ya. Nah, workflow ini itu dianalisis apakah flow-nya ini sudah benar, pihak-pihak yang dilibatkan itu sudah tepat, gitu ya. Prosesnya juga apakah sudah tepat, itu dianalisis dalam job analysis. Ya. Itu kita balik lagi ke tahap kedua tadi ya, masih ke tahap kedua, gitu ya. Nah, misalkan dari job analysis tadi dari workflow tadi kemudian kita tahu ada hal yang mungkin perlu dirubah, maka ya silakan dirubah terkait dengan flow-nya, bisa terkait dengan flow-nya, bisa terkait dengan orangnya, kompetensi orangnya, gitu ya, atau kemampuan orangnya dalam melakukan, gitu. Nah, seringkali kalau misalkan individu melakukan pekerjaan dengan flow alur yang sama terus setiap hari selama bertahun-tahun, bisa jadi akan ada stuck knowledge gitu ya, stuck kompetensi gitu, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada berkembang gitu. Nah, bisa jadi perlu adanya juga job redesign. Jadi kemungkinan untuk dilakukan job redesign itu juga dilakukan dianalisa, gitu ya, bagian dari job analysis. Apakah dia harus di job enlargement, gitu ya, ataukah dia harus di job enrichment, ataukah dia harus di job rotation, gitu ya. Jadi kalau dia di job rotation itu sudah jelas ya. Jadi dia diputer pekerjaannya. Misalkan dia di bagian accounting, staff accounting, yang biasanya dia ngurusin masalah pajak, gitu ya. Kemudian dia dipindah untuk ngurusin neraca besar misalkan, gitu ya. Nah, itu dirotasi pekerjaannya, gitu ya. Nah, kalau job enlargement itu dia ditambahkan lagi tanggung jawabnya, gitu ya, di posisi yang sama, gitu ya. Misalkan dia sebagai contohnya apa ya, sebagai staff akunting tadi tuh ya, misalkan dia ngurusin masalah neraca gitu ya. Terus dia ditambahin tuh pekerjaannya gitu ya. Tetap ngurusi hal yang sama, tapi dia nggak cuma ngurusin neraca besarnya aja, tapi juga neraca kecilnya misalkan. Nah, itu penambahan tanggung jawab, job enlargement. Nah, kalau job enrichment itu menambah pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, gitu ya. Jadi untuk menambahkan kemampuan dia, peningkatan kompetensi dia dengan melakukan hal yang berbeda, gitu ya. Misalkan selain dia melakukan pekerjaan neraca, dia juga ngurusin masalah pajak tadi. Nah, itu job enrichment, diperkaya lagi kemampuannya, ditambahin lagi, gitu ya. Jadi macam-macam nih kemampuannya. Kalau yang job enlargement satu posisi tapi diperbesar tanggung jawabnya, gitu ya. Bisa juga contoh yang lain, misalkan dia ngurusin keuangan uang masuk itu nggak hanya ngurusin di bagian
marketing, tapi dia juga ngurusin di bagian apa ya? Misalkan ngurusin di bagian uang keluarnya gitu ya, di bagian pembelian gitu misalkan. Nah, itu kan juga ada alur keuangannya. Nah, itu yang juga diurusin. Itu job enlargement. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu dalam melakukan ini ya, conducting job analysis. Yang ketiga adalah kalian menentukan atau memilih representative position yang akan dianalisis. Ya. Berarti dipilih pekerjaan-pekerjaan yang akan dianalisis. Karena misalkan nih, ada contoh, ada 100 pekerjaan gitu ya, kan nggak mungkin kita harus melakukan analisis ke 100 pekerjaan tersebut gitu ya. Maka pilihlah beberapa pekerjaan yang merepresentatifkan masing-masing dari 100 pekerjaan tersebut gitu. Misalkan kalau dari 100 itu terbagi menjadi 5 kelompok gitu. Ya pilihlah masing-masing dari 5 kelompok itu. Untuk dipilih di analisis pekerjaannya gitu ya. Nah, selanjutnya tahap keempat itu adalah kalian melakukan job analysis-nya, actual-nya gitu ya. Melakukan job analysis-nya, yaitu dengan seperti yang tadi di awal dijelaskan, di-collecting datanya, dikumpulkan data-datanya mengenai aktivitas pekerjaannya tadi, seperti yang di diagram awal yang saya jelaskan. Working condition-nya kayak gimana? Bentar, balik lagi ke job analysis, job activity-nya itu tadi meliputi apa aja? Aktivitas pekerjaannya. Adakah aktivitas pekerjaannya itu misalkan contohnya ya, mengetik surat gitu, atau aktivitasnya menggeser barang, atau aktivitasnya mengangkat barang. Nah, aktivitas pekerjaannya apa aja? Itu dianalisis, dikumpulkan datanya, dianalisis. Kemudian working condition-nya kayak gimana? Misalkan bekerja di dalam ruangan, atau bekerja dengan pencahayaan yang redup, misalkan, atau bekerja dalam ruangan terbuka. Nah, itu kondisi pekerjaannya seperti apa, gitu ya? Itu dikumpulkan datanya. Kemudian human trait-nya atau ability yang dibutuhkan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Berarti itu hubungannya nanti dengan knowledge-nya apa, gitu ya. Kemudian skill-skill yang dibutuhkan apa, karakter orang yang kayak gimana yang dibutuhkan. Kalau kita ngomong karakter orang, berarti hubungannya dengan personality-nya, gitu ya. Nah, data-data itu dikumpulkan semua. Seperti yang Bu Desa jelaskan di awal tadi itu ya, yang di slide ke berapa tadi? Slide ke-5 tadi ya, yang collect, review, and analyze job information tadi. Nah, itu dikumpulkan lagi datanya dalam tahap ke-4 ini, gitu ya. Nah, ketika sudah didapatkan datanya, sudah direview dan dianalisis, maka di tahap kelima itu adalah memverify the job analysis information with the worker performing the job and with his or her immediate supervisor. Jadi kemudian di cross-check-kan datanya itu, diverifikasikan gitu pada si pemangku pekerjaan itu atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut dan juga ke atasan langsungnya. Fungsinya apa dilakukan verifikasi? Fungsinya adalah untuk menyamakan apakah persepsi yang dimiliki oleh pekerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dan kemampuan yang dibutuhkan itu sama dengan yang dipersepsikan oleh atasannya. Kalau kita ngomong atasannya, berarti kan dia mengharapkan si pekerja ini bekerja sesuai dengan standar, gitu ya. Nah, perlu di cross check itu adalah untuk menyamakan persepsi, untuk didapatkan data seperti apa nih, adakah gap kompetensi atau gap pekerjaan yang muncul dari situ, gitu ya. Nah, kalau selain itu, selain ada gap kompetensi tadi, itu juga untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut memang sesuai dengan yang dilakukan gitu. Karena apa? Karena yang melakukan pekerjaan itu adalah orang yang juga tahu sebenarnya apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Ya.
Karena dia sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut, jadi dia tahu tahapan-tahapan melakukan pekerjaan itu apa aja, aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan itu apa aja untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan kompetensi atau kemampuan gitu ya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu apa aja. Nah, itu juga salah satu fungsinya dilakukan verifikasi tadi. Nah, kalau datanya sudah sama, sudah sesuai, maka di tahap 6 dari job analysis itu kemudian dibakukan dalam bentuk job description. Gitu ya. Dibakukan dalam bentuk deskripsi pekerjaan. Bahwa pekerjaan sebagai staff sales representatif tadi itu meliputi 1 apa, 2 apa, 3 apa. Deskripsinya seperti apa. Dan spesifikasi orangnya itu butuhnya kayak gimana. Untuk sales representatif, maka dia butuh knowledge yang itu bisa diukur dari tingkat pendidikan. Minimal apa? SMA kah? D1, D2, D3 kah? Atau di level sarjana? Gitu ya. Kemudian, butuh juga skill apa? Dia harus memiliki skill apa? Skill communication misalkan, atau skill persuasif misalkan, gitu ya. Nah, itu skillnya apa aja? Dispesifikasikan dalam job specification. Nah, contoh jadinya nanti job description itu seperti yang ada di slide ke 15. Itu adalah contoh 15 dan 16. Itu adalah contoh bentuk job desk gitu ya, yang sudah jadi gitu ya. Nah, di dalam job desk itu ada juga tentang job specification-nya. Qualification yang dibutuhkan apa? Gitu ya. Oke, kita balik dulu. Sampai 6 tahap ini. Adakah yang nggak jelas, teman-teman? Catat ya. Dicatat kalau ada yang nggak jelas. Nanti kita diskusikan. Oke.